Halo Sobat Infek, selamat datang kembali di program Infek, Real Talk, Real Health. Bersama dengan saya, Alicia Nauli Simbolon, jurusan keperawatan tingkat 1 yang akan menemani kita semua pada hari ini. Sebelum kita memulai, aku mau tanya-tanya dulu nih. Pernah gak sih teman-teman ngerasa lututnya kaku ketika baru bangun tidur? Atau ketika sedang naik tangga, kakinya terasa nyeri? Atau bahkan bunyi krek? Mungkin kita sering menganggapnya hal yang biasa. Kita berpikir mungkin lagi lelah aja. Atau kita juga berpikir mungkin faktor usia. Tapi gimana kalau itu bukan sekedar penyakit yang biasa? Hari ini kita akan membahas satu kondisi yang sering dianggap wajar, padahal bisa berdampak buruk pada kehidupan dan kualitas hidup kita, yaitu osteoartritis. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kita narasumber yang siap memberikan penjelasan dari sisi medis dan praktis. Halo Kak, apa kabarnya? Halo Kak, halo juga Sobat Infek. Perkenalkan, nama saya Bradley Perta Ginting. Saya mahasiswa keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan apa sih osteoartritis. Jadi, osteoartritis itu adalah penyakit degeneratif di mana kerusakan tulang rawan sendi yang secara lama terjadi, di mana tulang rawan ini berfungsi sebagai bantal antar tulang. Jika bantalan ini semakin lama sakit atau rusak, itu akan menyebabkan rasa nyeri yang hebat. Terkhususnya terjadi pada lutut, tangan, dan tulang belakang. Oke Bang, jadi supaya kita tahu apakah kita menderita osteoartritis atau enggak, apa aja sih gejala yang biasanya dirasakan oleh penderita osteoartritis? Oke, jadi biasanya gejala-gejala yang terjadi pada penyakit osteoartritis itu seperti nyeri sendi, terdengar bunyi krek, terus pembengkakan ringan, kaku saat bergerak. Gejala ini biasanya muncul semakin lama semakin parah. Oke, nah kira-kira siapa aja nih Bang yang berisiko mengalami osteoartritis ini? Jadi biasanya yang sering terkena osteoartritis itu biasanya pada yang usia lanjut, berat badan berlebih, atau orang yang pernah terkena cedera di sendi, faktor genetik. Ada juga yang diakibatkan oleh faktor aktivitas yang berat. Terima kasih Bang untuk infonya. Sekarang kalau misalnya seseorang udah didiagnosis osteoartritis ini, apakah masih bisa hidup dengan normal? Oh, tentu bisa, karena banyak penanganan yang bisa dilakukan pada pasien osteoartritis. Contohnya seperti pengobatan yang sesuai dengan anjuran dokter, fisioterapi atau latihan sendi, menjaga berat badan ideal, atau aktivitas rutin secara ringan. Intinya kunci utamanya itu adalah perubahan gaya hidup untuk menjadi yang lebih baik. Oke Bang, sekarang untuk meningkatkan kualitas hidup kita nih, apa kira-kira langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah osteoartritis sejak dini? Oke, sebenarnya ada beberapa langkah untuk mencegah osteoartritis. Contohnya seperti menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, menghindari cedera sendi, tidak menunda pemeriksaan fisik kalau terjadi rasa nyeri pada sendi. Semakin cepat kita tangani masalahnya, semakin baik. Oke, terima kasih untuk infonya ya Kak. Sebelum kita masuk ke penutup, ada nih banyak informasi yang beredar di masyarakat tentang nyeri sendi. Banyak mitosnya nih teman-teman. Jadi sebenarnya apa aja sih mitos yang sering disalahpahami tentang osteoartritis ini? Oke, jadi mitos-mitos yang sering beredar itu seperti osteoartritis hanya terjadi pada orang tua. Sebenarnya itu mitos, karena osteoartritis biasanya bisa juga terjadi pada orang-orang yang berat badan berlebihan, atau yang pernah dia cedera pada sendinya, atau melakukan aktivitas berat seperti mengangkat beban yang lebih berat dari yang dia sanggup. Terus mitosnya kalau sudah nyeri sendi
sebaiknya tidak usah banyak bergerak. Jadi itu juga mitos karena justru olahraga ringan itulah yang membuat sendi kita lebih menjadi fleksibilitas dan bisa mengurangi kekakuan sendi. Terus mitos yang terakhir itu nyeri sendi pasti akan berakhir dengan operasi. Sebenarnya nyeri sendi itu tidak pasti berakhir pada operasi, melainkan bisa juga seperti ada pengobatan yang dari dokter, bisa fisioterapi atau pergerakan sendi. Jadi penting sekali kita untuk memilah informasi yang mana yang benar atau mana yang salah. Jadi lebih baik kita menanyakan kepada yang lebih berpengetahuan. Oke, Sobat Infek, dari obrolan ini kita belajar bahwa nyeri sendi bukan sekedar tanda usia, tetapi bisa menjadi sinyal tubuh kita yang harus diperhatikan. Sendi kita bekerja setiap hari, menopang berat badan, membantu kita berjalan, berdiri, bahkan mengejar mimpi. Sebelum kita akhiri, Kak boleh minta satu pesan terakhir untuk Sobat Infek? Oke, jadi pesan saya, jangan tunggu sendi berhenti bergerak baru kita peduli. Rawatlah tubuh kita sejak dini. Jaga berat badan, tetap aktif dengan olahraga yang sesuai, dan periksa jika nyeri sendi menetap. Karena kesehatan sendi hari ini menentukan kebebasan bergerak kita di masa depan. Baik, luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Kak Bradley. Sobat Infek, mari kita mulai lebih peka terhadap kesehatan kita sendiri. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaga kesehatan hari ini adalah investasi untuk langkah-langkah besar di masa depan. Terima kasih banyak untuk Kak Bradley atas penjelasan yang sangat informatif. Dan terima kasih juga untuk Sobat Infek yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Infek, Real Talk, Real Health.